guys, kembali lagi bersama Mamang Ardi di trigonometri, tree of the tree. Kita mau membahas pembahasan baru guys kali ini guys. Masih semangat bukan untuk membahas tentang matematika yang sangat misterius ini guys. Beneran gak misterius guys? Matematika itu mudah guys, mudah saja. Mudah bagi yang jenius ya. Gitu enggak juga sih, nggak perlu terlalu jenius guys, yang penting akal kalian sehat itu saja sih menurut Mamang sih. Insya Allah bisa gitu ya. Kali ini kita mau pembahasan baru guys. Kali ini kita mau membahas namanya aturan sinus. Nah ini ya, kita sudah mau masuk ke aturan sinus ini ya. Apa sih aturan sinus itu Mang? Nah jadi begini guys, selama ini kita itu selalu ketika kita bicara trigonometri itu selalu kita bicara tentang segitiga siku-siku. Betul nggak? Siku mulu. Seakan-akan trigonometri itu untuk segitiga siku-siku doang gitu. Nah, akhirnya bisa nggak kita itu menerapkan trigonometri untuk segitiga yang tidak siku-siku gitu? Artinya semua sudutnya ini sembarang gitu. Nah, ini. Nah, maka dari itu aturan sinus di sini adalah perumuman dari rumus-rumus trigonometri kita kemarin itu untuk yang segitiga yang sembarang guys, segitiganya bentuknya. Nah, oke, tanpa banyak cincong, banyak bacot, Mamang langsung bahas saja kali ini ya tentang aturan sinus. Nah, mari kita perhatikan di sini guys. Di sini ada segitiga. Mamang punya segitiga di sini. Kemudian di sini ada, ini panjangnya ke sini A, panjangnya ke sini C, panjangnya ke sini B. Kemudian sudut yang berhadapan dengan A, Mamang namakan sudut alfa. Ini ya, yang berhadapan ini. Kemudian yang berhadapan dengan B, ini beta. Kemudian yang C ini Mamang, ini apa ya? C apa Charlie ya? Charlie itu ini ya guys. Mamang kurang tahu nih bahasa orari ya. Ya pokoknya itulah guys. Mamang mohon nyebut Charlie aja ya kali ya. Apa mungkin Mamang ganti ini ya supaya nggak bingung. Mamang kurang tahu guys istilah-istilahnya. Ini Mamang ganti gamma aja ya, gamma gitu ya. Nah gamma ini maksudnya Charlie guys, alias C. Maksudnya C gitu ya, tapi pakai G. Atau begini saja. Yang di sini bukan C, Mamang ganti dengan G aja. Jadi sesuai. Ini gamma jadi G, beta jadi B, alpha jadi A. Supaya ini guys, supaya enak aja gitu. Supaya enak aja sih. Nah, jadi Mamang tulis di sini G ya. Ini bukan 9 ya guys ya. Ini bukan 9, ini G. Gimana sih G? Pokoknya G aja ya. Parah deh. Nah, gitu. Oke, kita langsung saja guys. Mari kita lihat. Yang pertama, mari kita fokus ke sini. Oh ya, di sini G ya seluruhnya ya. Mamang tulis di sini guys. Di sini misalnya ada ini. Ini titik sudut, misalnya Mamang kasih nama ya A. Bukan A ya. Di sini G ya. Ini G kapital, ini B kapital, ini A kapital. Kemudian di sini ini ada titik di sini, katakanlah C ya, C. Nah, C besar. Sebenarnya sih ya nggak masalah sih. Ini C ya, C. Kalian kalau di buku kalian menggunakan simbol yang berbeda guys, mohon untuk menyesuaikan ya. Oke, sekarang kita perhatikan yang pertama adalah pada segitiga ini kita lihat sin alfa dulu. Ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, ini segitiga siku-siku, kita lihat bagian yang di sini saja. Set. Sin alfa berapa? Berarti sin alfa ini sama dengan demi ya. Berarti T per ini. T per B. Nah, T per B. Betul ya, T per B ya. Nah, kemudian di sini sin beta sekarang. Sin beta berapa guys? Demi T per A, ternyata T per A. Nah, sekarang kita lihat guys,
kalau nyebrang ke sini gitu ya, berarti B sin alfa sama dengan T sama dengan A sin beta. Nah, gitu. Nah, sekarang T-nya kita hilangkan, guys. Berarti B sin alfa sama dengan A sin beta. Nah, jadinya akhirnya kalau ini nyebrang ke sini jadi sin alfa per A ya, sin alfa per A ini sama dengan sin beta per B. Atau ada juga yang nulis gini, kalau dibalik A sin alfa sama dengan B sin beta. Nah, dengan cara yang analog, guys, ini dengan cara yang analog, dengan memandang ada garis lain di sini. Nah, ada garis ini ya, dengan cara yang ini diputar, guys, diputar kayak gini nanti ya. Itu kita bakal bisa dapatkan dengan cara yang analog. Kita dapatkan bahwa bukan G ya, G ya. Ini sama dengan G per sin gamma. Nah, inilah yang namanya aturan sinus. Nah, itu aturan sinus. Jadi ini ya berarti ya A sin alfa sama dengan B sin A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan gamma G per sin gamma. Nah, itu. Atau biasanya C per sin C ya, gitu ya. Pokoknya gitu guys ya. Nah, itu. Sekarang untuk kapan kita bisa menggunakan aturan sinus? Nah, aturan sinus ya. Jadi kapan kita bisa menggunakan aturan sinus? Ini bukan menghapus. Ini memang hapus ya, guys ya. Nah, aturan sinus itu bisa digunakan untuk mengetahui semua nilai ini, guys. Kita bisa mengetahui semua nilai ini apabila ya yang diketahui, kita bisa mengetahui semua nilai ini menggunakan aturan sinus apabila yang diketahui itu adalah misal ya, ini opsi 1 itu dua sisi, guys, dua sisi satu sudut. Nah, misalnya yang diketahui adalah jadi sisi sudut. Nah, sisi su dong, GG. Nah, itu boleh, guys. Atau yang kedua itu adalah si susu, boleh nggak ya, si susu? Si susu dong. Oh, boleh, guys. Jadi si susu ternyata boleh juga, si susu. Nah, ini. Jadi kalau sisi di sini diketahui, sudut di sini diketahui, sudut sini diketahui, boleh. Atau si susi. Si susi nggak bisa, guys. Si susi nanti itu kosinus itu, guys. Jadi ini berurutan ya, guys ya. Sisi ini misalnya di sini yang diketahui, kemudian sisi yang ini diketahui, tapi tidak bisa yang diapit, guys. Jadi ini maksudnya ini tidak diapit ya. Tidak, yang diapit itu maksudnya gini, guys. Di sini A ya, yang diketahui malah B sama G misalnya. Ini sisi sudut, tapi di sini sudutnya diapit oleh dua sisi ini nggak bisa, guys. Karena harus yang diketahui itu adalah dua dari ini. Misalnya dua dari ini, kemudian sisinya yang ketiga. Nah, gitu ya. Jadi ini berarti yang ini nanti. Nah, gitu. Bentar. Ini ya, sudut ini berarti yang diketahui misalnya gimana sih? Sisi sudut, tetapi tidak bisa sudut diapit. Sudut diapit bisa nggak ya? Sisi sudut. Ntar dulu, guys. Bisa nggak ya? Sudut diapit. Oh iya, betul, guys, betul. Ternyata nggak bisa, guys. Jadi gini,
Jadi misalnya ini diketahui, ini diketahui, ini diketahui guys. Jadi nggak bisa ke sini. Ya. Jadi antara dua ini, misalnya ini diketahui, ini diketahui secara mutlak. Gitu. Itu yang namanya sisi-sisi sudut, sisi-sisi sudut. Tapi nggak bisa sisi-sisi sudutnya di sini nggak bisa. Jadi sisi-sisi ini sisi-sisi sudut. Sudut di sini misalnya boleh, atau sisi-sisi sudut boleh. Tapi sisi-sisi sudut ke sini nggak boleh. Ini diapit, dia nggak boleh diapit, nggak bisa kalau ini. Jadi sisi-sisi sudut atau sudut-sudut sisi, atau tadi si susu ya, sisi susu, si susu boleh, atau si susu boleh juga, atau si sisu. Nah itu ya. Atau ada lagi nggak? Sudut bisa nggak? Oh nggak bisa guys. Sudut sisi sudut bisa guys. Ternyata. Nomor 3, sudut sisi sudut, sudut sisi sudut, atau sudut sisi sudut itu bisa juga guys. Jadi susisu. Nah, jadi susisu bisa guys ternyata guys. Benar nggak? Oh ya betul. Jadi sudut sisi sudut, susisu. Karena nanti sudut sudut sisi itu ya. Sudut dua sudut sisi itu bisa. Nah, gitu guys. Oke, mungkin contoh kali ya. Contoh guys. Contoh ya. Supaya nggak bingung nih. Ini bingung ini pakai cara ini. Pokoknya 3 ini guys. Susisu atau sisisu atau sisusu. Kita yang pakai ini ya, karena ini paling spektakuler ini ya, nomor 2 ini ya. Lo jangan ngeres lo. Oh di sini, harusnya di sini kalau kejepit. Dia tidak boleh dijepit oleh ini. Ini nggak kejepit ya guys. Jadi kita mau mencari nilai dari Shingi misalnya ya, Shingi. Ya kita langsung saja masukkan gitu ya. Berarti sin gamma per G ini sama dengan, nah gitu loh guys. Kita harus, nah sin gamma sama dengan berapa gitu misalnya ya, sin gamma sama dengan berapa. Nah kita harus cek dulu ini perbandingan alpha terhadap beta ini. Berarti ini kita mau nyari ini ya. Nah ini jawabannya B per sin beta ini sama dengan 65 sama dengan A per sin alpha sama dengan sin 50. Nah berarti A ini sama dengan B kali B nya tadi diketahui ya tadi ya 5. Nah berarti 5 sin 50 derajat ditambah sin 65 derajat. Ya ujung-ujungnya pakai kalkulator juga ini. Ini pakai kalkulator guys. Ini dapat katakanlah nilainya berapa gitu ya, sekian gitu ya. Nah, nanti dapat A-nya. Maka dari A ini kita bisa menghitung kembali ke sin gamma guys menggunakan ini. Berarti nanti ini diketahui ya, misalnya berapa lah, misalnya Mamang kasih nilai X misalnya ya. Nah gitu. Nanti kalian hitung aja guys sendiri guys. Nah berarti nanti gamma per sin gamma ini sin gamma cowok G per sin gamma gitu ya, G per sin gamma kalian bisa hitung menggunakan ini diketahui kan A nya kan, berarti X per sin 50 derajat. Nanti didapat ini bisa diketahui guys, sin gamma ini diketahui, sin gammanya pasti bisa diketahui karena ini ditambah ini berarti berapa? Dia pasti nanti sisanya guys. Jadi 50 tambah 100 tambah 65 itu 115. 180 dikurang 115 itu sama dengan 65, bener nggak? 65, berarti ini 65 juga. Nah, berarti dapat G-nya guys. G-nya dapat, sin 65 dapat. Gitu guys. Jadi total dari semua identitas ini bisa kita
tentukan kalau 3 ini minimal 3 ini diketahui. Itu guys ya. Jadi seperti itu. Ini bisa diketahui tadi dari ini ya. Dari ini tambah ini nanti dikurang 180 dikurang ini tambah ini. Dapat senjama. Untuk nilai G-nya pakai aturan yang lagi. Yaitu dengan alfa tadi. Nilai yang sudah dicari dari alfa. Oke guys, mungkin itu saja. Mudah-mudahan gak terlalu panjang. Thank you for watching.